Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, kelompok usahawan. Di video kali ini kami akan membahas tentang peraturan dan penulisan penamaan variabel di bahasa pemrograman Python. Pertama, case sensitif dalam bahasa pemrograman Python. Case sensitif yaitu membedakan antara huruf kecil dan huruf besar pada variabel. Ini contohnya yang ada di materi ini. Sedangkan kita akan memberikan contohnya secara langsung, kita praktekkan secara langsung ya. Baiklah, di sini terlihat variabel pintar menggunakan huruf besar, sedangkan variabel pintar yang di bawah menggunakan huruf kecil. Apabila dijalankan, dia akan error. Itulah yang dinamakan case sensitif. Terdapat kesensitifan antara huruf variabel yang awalnya depan dan sedangkan yang di bawahnya diawali dengan huruf kecil. Dia akan mendapatkan makna yang berbeda, sedangkan program tidak dapat membaca dua variabel yang saling mempunyai makna yang berbeda. Kita akan memberikan contoh yang benar. Ini variabel pintar di atas, kita dapat menggantinya dengan huruf kecil juga seperti variabel yang di bawah. Kita akan membandingkannya. Bisa. Kenapa bisa? Inilah yang dinamakan case sensitif pada pemrograman Python. Dia sangat sensitif terhadap variabel apabila variabel tersebut mempunyai perbedaan huruf. Seperti tadi, dia akan dapat tulisan error. Sedangkan apabila variabelnya sama, yang atas sama yang bawah, dia akan berhasil. Itulah yang dinamakan case sensitif. Oke, saya kira Anda sudah lebih paham. Kita akan ke materi selanjutnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk penulisan identasi. Penulisan kode program Python secara identasi yang diartikan menggeser atau menjorokkan beberapa baris penulisan kode program ke arah dalam. Bahasa pemrograman Python menganggap identasi sebagai penanda blok. Ini dia. Di sini kita sudah ada satu contoh membuat contohnya. Di sini terlihat seperti yang dikatakan tadi, pengertian identasi itu apabila suatu programnya itu beberapa baris program itu dapat menjorok ke dalam, itu disebut identasi. Nah, di sini kita lihat bahwa tidak ada yang menjorok ke dalam ya, tidak ada yang menjorok ke dalam baris yang pertama ataupun yang kedua. Apakah ini termasuk identasi atau tidak? Kita akan bandingkan bersama-sama ya, kita akan lihat. Dia akan error seperti ini. Itulah yang dimaksud dengan identasi tadi. Apabila terdapat baris yang kedua, dia menjorok ke dalam. Itulah yang disebut identasi. Oke, kita contohkan benarnya itu bagaimana. Ini ya. Seperti ini. Oke, seperti ini. Kita dia. Hingga kita jorokkan ke dalam seperti ini, akan kita runningkan. Nah, berhasil. Inilah yang disebut dengan identasi tadi. Tidak hanya penulisan kode programnya yang menjorok ke dalam, tetapi di identasi ini mempelajari bagaimana variabel A akan membuka perulangan sebanyak 10 kali. Seperti yang kita lihat di sini, 0 sampai dengan 0,10. Berarti dia akan membuka perulangan sebanyak 10 kali. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai dengan 10. Di sini variabel if menyatakan pintar kali besar sama dengan 2. Maka variabel berikutnya pintar masak nasi goreng. Nah, di sini akan terjadi blok atau penanda yang sesuai dengan pengertian dari penulisan identasi. Apabila dilanjutkan, pintar masak nasi goreng ini akan bertanda pada angka 2 sampai dengan 10. Setelah dinamakan dengan identasi, saya pikir teman-teman sudah mengerti mengenai materi identasi. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang penulisan komentar. Komentar sangat perlu untuk membangun sebuah bahasa pemrograman. Kenapa? Karena komentar berfungsi sebagai memberikan keterangan tambahan untuk memberikan catatan-catatan tentang berita dan fungsi berita tersebut maupun program sehingga programmer yang lain dapat memahami kode program. Jadi komentar ini sangat berguna bagi seorang programmer. Contoh penulisan komentar bisa kita lihat dengan hashtag materi kedua, hashtag nama, hashtag metode, hashtag SPN, hashtag materi. Inilah contoh komentar, yaitu dengan menggunakan hashtag di awal kalimatnya. Jadi bagaimana kalau kita menggunakan script? Kita tinggal menandai perintahnya saja, lalu kita menambahkan komentar di belakang kalimatnya. Print selamat datang di Python, hashtag untuk menampilkan selamat datang di layar program, for in range 0 sampai 2, hashtag menampilkan data perulangan sebanyak 2 kali, print buah apel, hashtag menghasilkan output buah apel. Maka yang akan tampil adalah selamat datang di Python, buah apel, buah apel. Jadi komentar ini tidak berpengaruh pada script. Dia hanya memberitahu tentang apa dan fungsinya apa. Ini saya akan mempraktikkannya dengan hashtag penulisan komentar, hashtag hari ini kita belajar tentang cara penulisan di bahasa
D, dan seterusnya tergantung program apa yang akan kita buat. Variabel sering dikatakan sebagai penanda yang berfungsi untuk menentukan suatu nilai, dan nilai tersebut dapat berubah-ubah sepanjang penulisan pada program. Setiap variabel mempunyai sebuah nama yang digunakan sebagai penanda atau identitas untuk variabel itu. Kelebihan bahasa pemrograman Python yakni tidak perlu mendeklarasikan variabel terlebih dahulu. Jika pada bahasa pemrograman yang lain, perlu adanya mendeklarasikan variabel agar program dapat mengetahui bahwa variabel itu digunakan di satu sisi program. Di sini kita bisa lihat contoh variabel ayam. Variabel ayam bernilai berjenis unggas. Penulisannya menggunakan tanda petik dua. Variabel angka bernilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini variabel angka tidak perlu lagi menggunakan tanda petik dua. Print ayam berarti kita akan menampilkan variabel dari ayam. Print angka berarti kita akan menampilkan variabel dari angka. Print ayam, plus angka berarti kita akan menampilkan variabel dari ayam dan angka. Di sini hasil yang akan tampil yaitu berjenis unggas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, berjenis unggas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seperti itu contoh variabel. Kita tinggal memanggil nilai variabel, kita tinggal menulis variabelnya, lalu tinggal memanggil nilai dari variabel tersebut. Praktek. Di sini kita akan praktekkan yaitu ayam berjenis unggas harga 10.000. Print ayam, print 10.000, print harga. Maka jika kita runningkan yang akan tampil seperti ini. Yang pertama, ayam. Kenapa hasilnya ayam? Karena di sini ayam menggunakan tanda petik 2 dan ayam di sini bukan merupakan variabel. Yang kedua, yang tampil berjenis unggas. Kenapa? Karena di sini ayam merupakan variabel yang bernilai berjenis unggas. Penulisannya tidak menggunakan tanda petik 2. Yang ketiga, 10.000. Di sini hanya menampilkan kata saja. Karena di sini 10.000 bukan merupakan variabel. Yang keempat, harga 10.000. Di sini harga merupakan variabel yang bernilai 10.000. Jadi, kita harus memahami betul mana yang merupakan variabel dan mana yang bukan kata variabel. Ada peraturan yang harus dipegang teguh dalam penamaan variabel agar kita membuat variabel itu tidak mengalami kesulitan dalam memcoding ke dalamnya. Yang pertama, nama variabel boleh berupa huruf, angka, dan karakter, underscore, atau garis bawah. Seperti contohnya, apa mobil itu, nama variabelnya, underscore-nya mobil, dan underscore-nya mobil dengan dua suku kata, ditambahi dan digandeng dengan underscore. Itu yang pertama. Dan yang kedua, karakter selanjutnya berupa koma, garis bawah, underscore, biasanya bisa. Contohnya, underscore, mobil dan mobil sport, A sama dengan 2, AN, bisa kita ganti dengan garis bawah dan garis sensitif, di mana pemisahan awal huruf dan awal variabel besar dan kecilnya akan berpengaruh dalam contoh di bawah ini. Dapat kita lihat mobil underscore sport, dia kedepannya juga bersifat kata mobil sport, besar dan semuanya bekerja. Walaupun penulisan sama, tetapi memiliki dua variabel yang berbeda. Yang perlu kita pahami penulisan penamaan variabel pada bahasa pemrograman, salah satunya juga pada bahasa variabelnya. Yang keempat, penulisan nama variabel tidak dibenarkan menggunakan kata kunci atau keyword yang telah ditetapkan pada Python. Akan tetapi, membuat atau memperkuat tidak hanya dengan codingnya tidak akan berjalan. Kita tinggal di Indonesia, tidak segampang itu variabelnya, tidak segampang itu juga tinggal di Inggris. Kita harus pandai-pandai. Jangan kita ubah-ubah kata yang kecil menjadi kata yang besar. Contohnya, handset tambah continue, dan down, dan he plus. Give, from, global, forwarding, dan lain-lain. Mari kita contohkan, mobil itu adalah variabelnya yang pertama. Sesuai dengan hilangkan variabelnya Pajero, terus mobilnya kita kasih underscore. Setelah kita kasih underscore, spasi underscore, akan tampil Pajero. Selanjutnya akan kita perhatikan di bawah ini, mobil itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Ubah sedikit, ketikkan hasil dari variabel menggunakan kata kunci di Word. Oke. Jika error, lalu di set A sama dengan S dengan hati-hati, kita pakai variabel di atasnya. Ketikkan, sudah kalian ketikkan, sudah bernama berbeda, akan bersama timbul. Penulisan continue di Python, konstanta berbeda dengan pemrogramannya lainnya yang menggunakan konstanta. Tidak diubah, mempunyai kesimpulan dengan ciri-ciri berwarna huruf kapital. Itulah materi peraturan penulisan dan penamaan variabel di bahasa pemrograman Python. Terima kasih, sampai sini penjelasan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf.